Isu keselamatan tenaga kesehatan mengemuka di antara banyaknya masalah dalam penanganan pandemi COVID-19 di Jawa Timur. Ratusan tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, terpapar COVID-19 dan tak sedikit bahkan kehilangan nyawa. Seorang dokter mencurahkan isi hatinya setelah menilai banyak terjadi pengabaian dalam hal keselamatan tenaga kesehatan. Halo, saya Dr. Maharani. Saya sekarang pasien COVID-19, begitu saya dokter spesialis. Namanya Dr. Tri Maharani. Ia seorang dokter spesialis emergensi yang mengepalai unit gawat darurat di sebuah rumah sakit di kota Kediri, Jawa Timur. Maha, begitu ia biasa dipanggil, tak menyangka dirinya tertular COVID-19 dari pekerja laundry atau penatu yang menjadi pasiennya. Padahal, Maha sudah menggunakan alat pelindung diri sesuai standar keamanan. Kini Maha menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kediri. Kepada CNN Indonesia, Dr. Maha menuturkan hal-hal yang membahayakan nyawa para tenaga kesehatan dalam bertugas. Maha menyinggung soal rapid test atau tes cepat yang memberikan harapan palsu dan membuat penanganan medis standar COVID-19 tertunda. Karena faktor inilah ia tertular virus COVID-19 dari pasiennya. Alurnya itu loh. Jadi yang tadi saya bilang, saya itu mengalami kesulitan. Rapid, nanti diulang lagi rapid 7 hari kemudian. Kalau negatif ya nggak di swab, kalau positif baru di swab. Lah, sampai mati orang itu nggak di swab kan, pasti nggak akan penegakan diagnosis. Nah, jadi saya minta alur-alur yang kayak gitu itu diubah aja. Kita pakai alurnya yang benar aja, pakai alur WHO yang mengatakan confirm-nya adalah di PCR. Setelah PCR, ya sudah, dia ditinggal di terapi atau tidak tanpa gejala, confirm simptomatik atau asimptomatik. Begitu saja, nggak usah berbelit-belit. Terus nggak usah pakai OTG, ODP, OPDP. Kami justru bingung. Jadi, selama bekerja di UGD, ia dan tenaga kesehatan lainnya juga sempat mengalami kesulitan mendapatkan alat pelindung diri atau APD. Ia jengkel dan marah ketika ketiadaan APD yang ideal membuat manajemen rumah sakit memintanya agar irit dalam menggunakan APD. Padahal penggunaan APD mempertimbangkan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan, bukan soal irit atau boros. Pada awal-awal COVID ini kami diberitahu untuk rasional memakai APD. Artinya gak boros-boros. Saya marah hari itu, Pak. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya bikin sendiri APD. Kemudian dikasih tahu kalau N95 tuh harus diiwit-iwit, dihemat, gitu ya. Saya juga marah. Selain APD, rumah sakitnya juga tidak memiliki alat screening untuk mendeteksi apakah pasien yang datang membawa virus COVID-19 atau tidak. Jadi, siapapun yang datang ke UGD harus kita terima, toh. Itulah yang terjadi. Kami itu nggak bisa men-screening mereka COVID atau non-COVID. Jadi, meskipun rumah sakit kami itu bukan rujukan, ya kami tetap terima pasien COVID. Seperti kasusnya bagian laundry kami ini dan berpuluh-puluh kasus sebelumnya. Ia berharap manajemen rumah sakit dimanapun mau terbuka dan jujur, baik soal ketersediaan APD, pembatasan jam kerja, kemampuan tes kesehatan untuk tenaga kesehatannya, sampai berapa tenaga kesehatan di sana yang tertular virus ini. Hidup saya itu cuma satu kali. Kalau saya tidak memperjuangkan nyawa, tentunya nyawa-nyawa perawat, dokter, dan nakes yang lain itu, contohnya Pak Laundry ini, orang kecil yang uangnya juga tidak ada ini, akan menjadi taruhan. Nah, jadi kita memang harus punya kejujuran. Saya minta rumah sakit juga tidak perlu gengsi dan tidak perlu takut, tidak perlu jaga image. Kejujuran itu akan menentukan keselamatan nakes yang bekerja di sana. Maha menyadari, keterbukaannya menyampaikan kritik bisa berdampak pada pribadi dan karirnya sebagai dokter. Namun, ia merasa perlu menyampaikan abainya berbagai pihak dalam penanganan COVID-19 ini yang membuat sejawatnya kehilangan nyawa. Hidup saya cuma satu kali. Puluhan tahun saya berjuang untuk gigitan ular. Dan saya berani mempertaruhkan hidup saya untuk nolong orang gigitan ular. Nah, sekarang ini saya jadi pasien COVID. Kenapa saya tidak berani ngomong hal yang sejujurnya untuk menyelamatkan ribuan dokter yang lain dan perawat yang lain dan nakes yang lain yang mengalami hidup di ambang kematian. Apalagi ini kan sejawat saya ya. Ya, saya dulu. Maha adalah satu dari 176 tenaga kesehatan di Jawa Timur yang dilaporkan terinfeksi virus COVID-19 sampai 23 Juni 2020. Beberapa di antara mereka sudah meninggal dunia. Sampai saat ini, belum ada hasil investigasi apa penyebab para tenaga kesehatan ini tertular COVID-19 hingga kehilangan nyawa.
Miftah Farid, Gancar Wicaksono, Surabaya,